presentasinya yang slide ya sudah. Kami dari kelompok 11 permasalahan dalam pembelajaran informatika. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama Bapak Miftahul Ala, yang kedua Ibu Uswatun Hasanah Eskom dari SMPN 2 Karanganyar Demak, yang ketiga saya sendiri Anastasia Kusmanisi Eskom dari SMPN 31 Purworejo, yang keempat Ibu Suci Novelianingrum ST dari SMP Negeri 15 Tegal, yang kelima Ibu Siti Rukayah SPD dari SMPN 1 Kepok Baru Bojonegoro. Sebenarnya banyak permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran informatika, terlebih ketika informatika dijadikan sebagai mapel wajib di kurikulum Merdeka. Sebelumnya informatika belum ada, bahkan hanya sebagai bimbingan TIK. Sudah ada informatika tapi hanya sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, permasalahannya bisa dari segi sarana prasarana, kemudian dari gurunya sendiri. Banyak sekali yang ternyata guru-gurunya itu background-nya bukan dari TIK. Kemudian juga dari siswanya, di mana dari kondisi sosial siswa banyak yang sama sekali awam dengan komputer. Di sekolahnya belum ada pelajaran TIK ketika SD, di rumahnya pun belum pernah atau tidak punya komputer. Kemudian yang jelas dari segi materi, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain tadi, materinya terlalu kompleks. Nah, kami dari kelompok kami mengambil problem statement bagaimana strategi dalam menerapkan berpikir komputasional kepada siswa di kelas. Kenapa kami mengambil berpikir komputasional atau BK? Karena BK di pilar pengetahuan informatika itu dijadikan sebagai pondasi. Kalau pondasinya saja tidak kuat, bagaimana nanti ke atasnya? Nah, jadi di sini kami akan lebih menitik beratkan kepada bagaimana berpikir komputasional kepada siswa. Tapi sebelum kepada siswa, bagaimana dulu dengan gurunya. Jadi identifikasi masalah kami adalah guru belum memahami konsep dasar berpikir komputasional. Sedangkan yang kedua, guru belum menemukan strategi yang tepat dalam menerapkan berpikir komputasional kepada siswa. Solusinya yang pertama, guru perlu memahami tujuan dari mata pelajaran informatika, yaitu menjadikan computational thinker. Jadi di sini guru mempelajari konsep dasar berpikir komputasional dan penguatan pemahaman mengenai informatika, khususnya berpikir komputasional sebagai fondasi dasar dalam belajar informatika. Selain itu, guru perlu, dan ini wajiblah bergabung dan berbagi pengalaman dengan komunitas di MGMP. Kita bisa sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing materi. Kemudian untuk yang kedua, guru belum menemukan strategi yang tepat. Kita memperdalam pengetahuan mengenai strategi dalam melakukan pembelajaran bermakna dan berdiferensiasi. Guru mempelajari strategi abad 21 yang berpusat pada peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian untuk praktik baiknya, kita mengimplementasikan penerapan konsep berpikir komputasional secara terstruktur dari tahap awal, yaitu bagaimana pengenalan konsep berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Untuk lebih mudahnya kita selesaikan permasalahan sehari-hari, tidak langsung seperti kemarin yang seperti dibahas dengan bebas, dengan soal-soal yang rumit, tapi kita masukkan kegiatan sehari-hari siswa, misalnya ketika menyiapkan sarapan, menyiapkan roti, menyiapkan teh, anak diminta untuk bagaimana sih kok bisa jadi sarapan seperti itu. Nah, ini dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anastasia. Presentasinya bagus sekali. Terakhir kelompok 9.